Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Berjumpa lagi dengan saya Ari Wisnu Perdana. Pada kesempatan kali ini saya bersama beberapa anak Rinjani dan kameramen Mas Alfian ingin mengunjungi sebuah setu yang ada di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kami ingin melihat ada apa saja di sana pada saat hari Minggu ini. Dan saya akan sedikit mengulas tentang sejarah Setu Patok. Ada apa saja? Mari ikuti perjalanan saya. Alhamdulillah, saya sudah nyampe guys. Inilah waduk Setu Patok. Waduk kebanggaannya warga Iya tahu yang pasti Cirebon, khususnya Kecamatan Mundu. kita takutnya bagus kita ini. Ya, di sana sudah mulai banyak orang mancing. Ya, waduk ini dimanfaatkan oleh beberapa, ada yang mencuci sepeda, mencuci motor, ada juga yang tempat nongkrong. Ada juga yang mancing. Hari Minggu ini ramai sekali. Apalagi yang sebelah sana, mungkin sangat jauh ya, susah ya. Im, katanya mau berenang Im. Gak apa-apa, berenang aja. Mumpung airnya lagi dalam ini. Ya ini debit airnya lagi dalam ya, karena musim hujan begini ya. Apa ramai sekali. Mungkin karena mendung, hasil gambar tidak kurang bagus ya. Kalau dari sini mah lumayan jauh. Jauhnya nanti naik tangga dulu. Ramai sekali ya di Setu Patok ini. Banyak orang yang berjualan. Dan di jalur inspeksi ini juga ramai orang nongkrong, terutama ABG. Halo Ukti, apa kabar Ukti? Ramai sekali ya. Ya, pada hari Minggu gini memang banyak sekali dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berrekreasi, sekedar untuk melepas penat. Halo Hamza, Tian, fokus, jangan lihat macam-macam ya, fokus. Iya. Selatan. Kok mbaknya bingung mbak? Alhamdulillah ya, musim hujan ini debit airnya lagi penuh. Wah, lagi pada ngumpul ya. Bulan. Kita berminggu. Kayaknya tempat ini bukan sekedar untuk berkreasi ya, tapi juga sebenarnya ajang
mencari jodoh. Karena banyak sekali gerombolan-gerombolan cewek, gerombolan cowok. Ya, siapa tahu kawan-kawan ada yang mau mencari jodoh, silahkan datang ke Setu Patok sini ya. Nah, itu ada orang lagi mencari ikan itu. Sepertinya dia lagi panen. Karena kalau kondisi seperti ini, ikan mujair yang ada di sini sangat melimpah. Di sana kayak ada bendungan. Coba yuk ke sana yuk. Pelan-pelan yuk, maju yuk, pelan-pelan yuk biar cepat yuk. Kayaknya pada banyak yang jalan ke bendungan ini. Emang ada apa sih di bendungan sana itu? Jadi penasaran. Ini tinggi banget loh ya, kawan. Tuh di bawahnya ada jalan. ABG yang mencari pasangan. Alfian, maju Alfian. Alfian, maju Alfian. Siapa tahu Alfian mau cari salah satu Alfian. Nah, yang jalan lurus ke sana itu kalau nggak salah itu tembusnya ke daerah Beber. Tapi jalannya rusak sekali. Jadi tidak bisa ke sana. Nah, itu tadi sekumpulan anak-anak jamet tadi. Alhamdulillah. Capek juga kawan. Lumayan dari ujung ke ujung jalannya. Ya, istirahat dulu, ngasuh dulu. Tapi saya nggak ada rokoknya. Ya, Vin ya, Mas Alfian nggak ada rokok ya? Iya. Baim juga nggak ada rokok ya? Puasa dulu ya rokoknya ya. Ibu Ira nonton. Jadi ini ya, sepengetahuan saya, waduk ini terbentuk bukan secara alami, tapi emang dibangun di masa kolonial Belanda. Jadi ceritanya pada zaman dulu di desa sekitaran Setu Patok ini, kalau musim penghujan datang itu sering sekali banjir. Lalu ada seorang tokoh karismatik yang bernama Kyai Entol kalau nggak salah ya. Jadi dia mengupayakan bagaimana caranya untuk membendung sungai Nenggala itu agar tidak meluap ketika musim hujan. Tapi tidak pernah berhasil. Bahkan ketika sudah dibangun bendungan, selalu jebol terus. Karena merasa tidak sanggup, akhirnya Kyai Entol membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membendung Sungai Nenggala, maka dia akan nikah dengan anaknya. Lalu terdengarlah kabar tersebut ke seorang pemuda yang bernama Mukoyim. Lalu Mukoyim itu mengajukan diri untuk membuat setu ini, bendungan ini. Lalu dia berbicara kepada Kyai Entol
agar membantunya ketika membuat bendungan ini. Tapi bisa dikatakan di luar nalar lah. Kenapa di luar nakal? Di luar nalar, Mukoyim hanya menggunakan beberapa patok untuk membuat bendungan tersebut. Jadi dia membuat patok-patok dengan cara mengelilingi seluruh desa yang ada di sini, lalu diikatkan dengan seutas tali. Lalu dia bersila, duduk bersila dan bermunajat. Disitulah keajaibannya. Patok-patok tersebut tumbuh menjadi suatu bendungan yang sekarang kita kenal ini. Karena keberhasilannya, akhirnya dia menikah bersama anak dari Kiai Entol tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari segi sejarah pembangunan waduk ini. Tapi melihat keindahan waduk Setu Patok ini, tersimpan beberapa cerita misteri atau cerita di luar nalar. Yang pertama, menurut para ahli spiritual, di dalam waduk Setu Patok ini terdapat kerajaan siluman buaya putih yang sering kali memakan korban. Kalau kalian bisa lihat sana, di sana tengah-tengah sana, itu kalau kemarau itu akan muncul gundukan tanah atau seperti pulau. Nah, di tengah pulau itu ada makam keramat yang menurut saya tidak tahu makam siapa yang di sana itu. Bahkan warga sendiri pun nggak tahu makam siapa itu, tapi sangat dikeramatkan. Pernah satu kali waduk ini pengen diperdalam dengan cara mengeruk tanah yang ada di tengah-tengah, tapi anehnya eksavator tersebut patah, dan kalau surut bekas galiannya pun masih ada di tengah sana. Bagi Anda yang ingin membaca cerita lebih lengkapnya, akan saya sertakan link di deskripsinya. Kalian bisa baca di situ ya. Yaitu cerita singkat yang saya ketahui ya. Alhamdulillah. Capek juga kawan. Lumayan dari ujung ke ujung jalannya. Ya, istirahat dulu, ngasuh dulu. Tapi saya nggak ada rokoknya. Ya, Fi ya, Mas Alfian nggak ada rokok ya? Iya. Baim juga nggak ada rokok ya? Puasa dulu ya rokoknya ya. Ibu Ira nonton. Jadi ini ya, sepengetahuan saya, waduk ini terbentuk bukan secara alami, tapi emang dibangun di masa kolonial Belanda. Jadi ceritanya pada zaman dulu di desa sekitaran Setu Patok ini, kalau musim penghujan datang itu sering sekali banjir. Lalu ada seorang tokoh karismatik yang bernama Kiai Entol kalau nggak salah ya. Jadi dia mengupayakan bagaimana caranya untuk membendung sungai Nenggala itu agar tidak meluap ketika musim hujan. Tapi tidak pernah berhasil. Bahkan ketika sudah dibangun bendungan, selalu jebol terus. Karena merasa tidak sanggup, akhirnya Kiai Entol membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membendung sungai Nenggala, maka dia akan nikah dengan anaknya. Lalu terdengarlah kabar tersebut ke seorang pemuda yang bernama Mukoyim. Lalu Mukoyim itu mengajukan diri untuk membuat setu ini, bendungan ini. Lalu dia berbicara kepada Kiai Entol agar membantunya ketika membuat bendungan ini. Tapi bisa dikatakan di luar nalar lah. Kenapa di luar nakal? Di luar nalar, Mukoyim hanya menggunakan beberapa patok untuk membuat bendungan tersebut. Jadi dia membuat patok-patok dengan cara mengelilingi seluruh desa yang ada di sini, lalu diikatkan dengan seutas tali.
Lalu dia bersila, duduk bersila dan bermunajat. Disitulah keajaibannya. Patok-patok tersebut tumbuh menjadi suatu bendungan yang sekarang kita kenal ini. Karena keberhasilannya, akhirnya dia menikah bersama anak dari Kiai Entol tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari segi sejarah pembangunan waduk ini. Tapi melihat keindahan waduk Setu Patok ini, tersimpan beberapa cerita misteri atau cerita di luar nalar. Yang pertama, menurut para ahli spiritual, di dalam waduk Setu Patok ini terdapat kerajaan siluman buaya putih yang sering kali memakan korban. Kalau kerinsan bisa lihat sana, tengah-tengah sana, itu kalau kemarau itu akan muncul gundukan tanah atau seperti pulau. Nah, di tengah pulau itu ada makam keramat yang menurut yang saya tidak tahu makam siapa yang di sana itu. Bahkan warga sendiri pun nggak tahu makam siapa itu, tapi sangat dikeramatkan. Pernah satu kali waduk ini pengen diperdalam dengan cara mengeruk tanah yang ada di tengah-tengah, tapi anehnya ekskavator tersebut patah, dan kalau surut bekas galiannya pun masih ada di tengah sana. Bagi Anda yang ingin membaca cerita lebih lengkapnya, akan saya sertakan link di deskripsinya. Kalian bisa baca di situ ya. Yaitu cerita singkat yang saya ketahui ya.